Saya tegaskan klien kami atas nama Kurnia Tri Royani, Rizal Fadilah, Rustam Effendi sama dengan Roy Suryo tidak akan pernah bergeming, tidak akan pernah mengubah langkah, tidak akan bergeser meskipun 1 inci, akan tetap membongkar kasus ini demi kepentingan publik agar terbuka. Mana yang benar, mana yang salah, bukan berarti pengacara Jokowi gimana? Gitu. Siap fight terus? Tentu. Apa yang Anda lakukan? Apakah akan mendekati yang beberapa orang lagi? Apakah kirim Lamborghini atau apa? Kita tidak mendekati, tetapi pintu terbuka. Jika memang ada orang yang ingin datang bersilaturahmi, kita pikir itu suatu hal yang positif. Mbah, Kan Anda pengacara tuh politisi sih. Gimana nih Pak, pengacara Egy Sujana? Jangan tebal balik persepsinya. Kalau abang punya klien sebagai korban, tak ada tersangkanya, lalu tersangka dibebaskan, itu yang menang siapa? Lawyernya. Yang menang siapa? Pertama pengacaranya. Justru yang menang yang jadi tersangka, yang tidak tadinya tersangka tidak jadi tersangka. Nyerah itu namanya. Bukan menyerah. Apa dong? Sekarang abang korban, lalu saya tersangkanya. Sekarang abang lepaskan saya dari tersangka. Abang yang rugi, saya yang menang. Ya. Jadi dibalik-balik bang. Nah sekarang posisi seperti itu. Ya. Egy-nya jadi tersangka, sekarang tidak jadi tersangka. Ya. Ya, atas ya responsif dari korban. Jadi pemenang siapa? Saya lah yang menang. Egy Sujana menang. Oh iya pasti. Oke. Karena dari tersangka dia nggak jadi tersangka. Sementara barang masih lanjut ke persidangan. Itu dia. Artinya gini, keberadaan Egy di Solo tidak menuntaskan seluruh masalah yang berkembang Ya. dalam kondisi sekarang. Kenapa? Karena Egy hanya bagian kecil Ya. dari istilah di saya ini dari tandan sebuah buah. Ya. Kalau ingin menyelesaikan ini, berarti apa? Hanya kebesaran jiwa Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi terima semua lalu dia bikin RJ. Aku suka dengar kalimat itu. Kebesaran hati Jokowi. Waduh. Aduh, Jokowi jadi pahlawan nih ya. Yang semula dipojokkan terus sekarang kebesaran hati Jokowi. Bukan pelawan. Kearifan. Kearifan. Memaafkan Kebesaran, orang yang kearifan. memaafkan orang. Itulah ya kalau kan? sudah jadi pemenang ya begitu. Waduh. Jadi gimana nih? Kearifan, kebesaran hati Jokowi, Anda setuju? Atau memang karena dia terlalu powerful secara politik dan kekuasaan? Itulah yang ditangkap oleh publik secara umum oleh Bang Osman. Di antara sekian orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, datang ke Solo, bersilaturahmi, apapun judulnya, minta maaf, ataukah tidak dipublikasikan, itu hal teknis. Ya. Tapi yang muncul adalah soal bagaimana kasus terkait dengan ini sudah selesai. Ya. Minimal terhadap 2 orang ini. Ya. Artinya apa? Pak Jokowi yang awalnya sebagai pihak yang melaporkan, seakan-akan yang ditangkap oleh publik memaafkan terkait dengan 2 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Seolah-olah memaafkan. Betul, karena kita tidak tahu apa yang kemudian dibicarakan di antara. Kalau nggak bisa RJ. Iya. Harus ada pemaafan. Karena kalau kita mau jujur, kita satu pun tidak pernah ada yang tahu secara pasti apa isi pembicaraannya. Yang lain kan cuma dari kuping ke kuping, tafsir dari tafsir. Pastilah yang tahu persis adalah Pak Jokowi, Egy Sujana dengan Damai Hari Anda Lubis. sebagai dari Jadi segi riwayatnya politik, itu bisa kepotong-kepotong, bisa tidak mutawatir ataupun bisa doing. dari segi bisa lemah politik ataupun yang bisa sahih. dari segi image yang diuntungkan di sini Jokowi atau Egy Sujana CS? Egy diuntungkan karena sudah tak lagi tersangka dan Pak Jokowi dianggap Secara image, Cita. Memaafkan. Pak Jokowi dianggap membuka pintu perdamaian terkait dengan pihak-pihak yang selama ini menuduh terkait dengan posisi ijazahnya. kok Anda kayaknya mulai memihak Solo nih? Bukan memihak, karena Jangan-jangan juru bicara Jokowi. bukan soal Bang Hotman, ini bukan soal memihak, karena faktanya nggak mungkin ada yang disebut dengan SP3 Ya. kalau tidak ada perdamaian. Ya, benar itu. Bukankah ada ketentuan SP3 itu kan sangat terkait. Itu kan ada yang meminta itu kan maaf atau formalnya saling benar. Saya hanya satu soal image, image. Gitu. Oh betul, kalau mau dibaca per hari ini di antara sekian orang yang ditetapkan sebagai tersangka, tiba-tiba ada orang yang kemudian menyatakan islah perdamaian. Apa coba untuk sebutan hal ini? Kecuali Bang Egy dan Bang Damai Hari Lubis tidak mau seperti yang lainnya, ampun, bahwa apapun judulnya haram datang ke Solo. Mungkin publiknya hari ini adalah head to head. Per
persoalannya adalah orang-orang yang selama ini menuding soal ijazah Pak Jokowi, 1-2 orang sudah menyatakan silaturahmi. Nah, itu harus diakui dalam konteks itu. Pengacara Jokowi tolong sampaikan bahwa masih ada nggak jabatan minimum dirjen untuk beliau? Tidak, bagi saya begini, bagi saya tidak sederhana itu. Kalau Bang Egy Sujana sama Bang Damai Harilubis posisinya masih tidak datang ke Solo, saya akan mengakui bahwa persepsi publik terkait dengan tudingan ijazah itu sangat negatif kepada Pak Jokowi. Tapi ketika ada 2 orang yang kemudian datang ke Solo, silaturahmi, ada islah, berubah secara perlahan, Bang Osman. Bagaimana kalau memang karena memang 2 orang ini yang semula pejuang menjadi tidak pejuang? Nah, yang menjadi negatif itu kepada pejuang yang nggak pejuang ini, bukan kepada Pak Jokowinya. Karena prosesnya ini sudah menjadi persoalan hukum, sudah ada tersangka, tapi kemudian keluar restoratif justice, kemudian ada SP3. Ini langkah hukum yang nggak main-main loh, Bang Osman. Kalau sudah pada level tersangka, proses hukumnya serius. Jadi ada proses-proses Pak yang Asmi, kan nggak mungkin dong begitu nyampe di Solo langsung damai deh. Anda yakin nggak bahwa ini sudah ada persiapan matang sebelum berangkat ke Solo? Tentu dong, mau menghadap Pak Presiden kok tidak ada persiapan. Mantan presiden, Bang. Saya tetap presiden. Presiden. Presiden ketujuh. Ya, kita harus menyebut apapun itu harus kita hormati, tidak ada mantan presiden. Betul nggak, Saya presiden? saja yang menyebut saudara Jokowi. Oh, nggak apa-apa, tetap presiden. Tapi Bang Hotman, saya mau bilang gini, saya mau menarik dulu. Damai itu memang indah, tapi kebenaran yang terungkap itu jauh lebih membebaskan atau lebih indah. Kapan itu terungkap? Lah, saya mau bilang gini, dengan adanya yang tadi Bang Hojid bilang, 6 tersangka Roy Suryo dan teman-teman itu yang belum mau damai lah tanpa kejelasan, mereka memilih perang pembuktian dalam persidangan. Loh, saya kira kan belum, harus dilihatkan dulu kan. Kalau kalah gimana nanti? Kalau ternyata juga bahkan masuk. Dan kalau menang kan bisa kalah, bisa kalau menang. kalah tentu harus siap melakukan pertanggungjawaban pidana tentunya kan, Bang, gitu loh. Kalau menang berarti kan tuduhan itu tidak Anda berdasar. sebagai profesor hukum pidana, saya itu naluri saya lalu tahu klien saya bakal menang atau tidak. Feeling saudara Roy Suryo bakal masuk bui nggak? Bakal vonis bersalah nggak? Coba dong. Roy Suryo, profesor loh ini. Roy Suryo akan bilang begini, Bang. Mens rea-nya dia adalah Nggak, aku kan nanya Roy Suryo, pendapat Anda pribadi sebagai ahli hukum setelah mempertimbangkan aspek politik, aspek kekuatan Jokowi, Tidak. Anda yakin nggak Roy Suryo bakal divonis guilty? Tidak. Bersalah? Hah? Tidak. Karena mens rea atau sikap perbuatan yang dilakukan oleh Bang Roy Suryo dan kawan-kawan itu adalah kritik ilmiah. Itu secara substansi. Saya bicara itu kan secara substansi mungkin benar, tapi dari segi power politik dan sebagainya, Anda yakin pengadilan juga akan terbawa arus atau gimana? Tidak terbawa arus lah, Bang, harus objektif. Dari mana lu tahu? Loh, pastilah, kenapa harus takut pengadilan? Ya, yang penting kan barangnya harus ada. Kalau gitu kita tanya dulu kepada pengacaranya Jokowi. Kalau terus perkara limpah ke pengadilan, Anda yakin nggak Roy Suryo bakal divonis bersalah kalau tidak ada perdamaian? Kami yakin. Yakin? Kenapa saya bilang yakin? Ya. Karena sebelum kami melakukan laporan atau aduan tersebut, kita sudah melakukan riset. Dari Januari sampai dengan April sebelum kita laporkan, itu ada sekitar 31 objek di mana mereka melakukan hal yang bukan penelitian. Tidak pernah disampaikan mengenai penelitian. Tidak pernah. Dan mereka mengatakan penjarakan, Nusa Kambangan, kan seperti itu. Terus atau adili dan sebagainya. Itu kan tidak ada penelitian seperti itu. Tidak ada penelitian mengatakan melalui publik, melalui medsos. Tidak ada. Sampai sekarang loh, sudah penetapan tersangka pun masih seperti itu. Sehingga kami memiliki keyakinan setelah dilakukan penetapan sebagai tersangka, ditemukan tindakan pidananya, kemudian ada penetapan tersangka terhadap orang itu, ditemukan orang yang melakukan pidananya, maka jadi malam ini pengacara Jokowi mengatakan kalau kasus limbah ke pengadilan, Roy Suryo pasti divonis bersalah. Menurut kami demikian. Kalau pengacara Roy Suryo pasti bebas. Pusing gua. Karena begini, mandul politik itu ada pada dua. Pertama, mereka punya kendali pada otoritas. Ya, itu ada pada Jokowi. Terlepas dia bukan presiden, ya dia secara substansi masih kendali. Karena itu hari ini kita lihat memang ada matahari kembar.
Tapi dalam konteks yang lain, kekuatan politik itu ada juga pada dukungan publik, dukungan rakyat. Nah, di titik itulah hari ini rakyat itu memang menunggu-nunggu perjuangan Roy Suryo, dan ini akan memberikan stimulus pada pengadilan agar dia tidak condong pada satu pihak dan dia akan menegakkan keadilan sesuai dengan apa yang dia lihat. Dan kalau konteksnya balik lagi kepada ijazah, lebih lagi yakin karena ijazah itu sudah dilihat saat gelar perkara khusus yang tadinya tidak boleh, sehingga kita makin yakin nih, kalau barangnya seperti itu tentu saja barang itu bermasalah dan pasti akan vonis pengadilan sampai kekuatan hukum tetap bahwa pengadilan menetapkan ijazah saudara Joko Widodo setidaknya dalam pertimbangannya menyatakan ijazah itu tidak sah secara hukum. Saya kasih komen bahwa mengenai ada orang-orang yang tidak sesuai dengan hatinya itu hal lain. Tetapi setelah dilakukan pembukaan terhadap ijazah asli kepada seluruh tersangka, di mana ada 2 orang tersangka mengajukan restoratif justice, menurut tema saya bahwa semua orang itu sudah mengatakan ini tidak palsu. Seperti itu. Jadi Anda tetap yakin bakal masuk penjara Roy Suryo kalau nggak cepat-cepat datang ke Solo untuk dan berdamai. disitulah kebohongan Jokowi yang katanya tidak ingin memenjarakan rakyatnya, berarti tegas tujuannya adalah memenjarakan rakyat. Jadi Tidak demikian.